beliau banyak mengalami kejadian seperti ini. Ini cerita beliau sendiri loh. Banyak kejadian ketika akan masuk sebuah wilayah yang di situ ada penentangan yang kuat dari tokohnya yang anti terhadap Kiai Haji Imaduddin, maka beliau tidak pernah bisa masuk wilayah tersebut, tidak pernah bisa memberikan pencerahan di daerah tersebut. Tetapi tak lama kemudian tokoh tersebut meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi ini ada berita duka ya, yaitu pembela Habib Alawi telah wafat. Turut berduka cita atas wafatnya Profesor Dr. Titik Pujastuti, yang dimana di sini adalah guru besar filologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, teman-teman, jadi akhir-akhir ini ya, kenapa banyak ya yang berjatuhan, yaitu pembela Habib Alawi ini. Yang kemarin itu kiai ya, ketika berceramah lalu kemudian melaknat orang yang membatalkan nasabah Alawi yang tidak mengakui gitu ya. Setelah itu meninggal. Dan banyak lagi ya teman-teman. Jadi ini yang terbaru adalah yaitu Profesor Dr. Titik Pujastuti, yang dimana Profesor Dr. Pujastuti ini itu membela Habib Alawi, yaitu dengan ilmu filolog. Berbeda yaitu dengan Profesor Menahem Ali. Beliau tidak membela Habib Alawi. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya ya saya akan tampilkan yaitu video selengkapnya. Kemudian setelah itu ada pembela Ba'alwi dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Puji Astuti. Beliau ahli filologi atau seorang filolog, satu profesi dengan Dr. Menahem Ali. Kalau Dr. Menahem Ali konsisten menyampaikan bahwa Ba'alwi itu tidak ditemukan manuskrip-manuskripnya, tidak bisa disambungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Profesor Dr. Titik Puji Astuti ini terlihat membela Ba'alwi dengan keterbatasan yang ada. Jadi beliau banyak menggunakan kata-kata konon katanya, kemudian kelihatannya, rupanya dan lain-lain, yang kesemuanya adalah menunjukkan subjektivitas. Bahkan ada kesan untuk memanipulasi keilmuan filologi dan menggiring opini bahwa filologi menemukan data itu padahal tidak. Hanya asumsi-asumsi belaka. Seperti orang Hadromi kebiasaan merubah nama. Bahkan menurut beliau kebiasaan orang-orang Jawa merubah nama anak karena sakit-sakitan dan lain sebagainya itu katanya dipengaruhi oleh tradisi budaya Hadromi Yaman. Tofoyo. Sanggahan. Jadi yang tadi permasalahannya itu terputus hubungan terhadap Rasulullah karena tidak adanya nama Ubaidillah, yang adalah nama Abdullah. Pada komunitas Hadrami di Indonesia, dan konon katanya ini juga merupakan kebiasaan masyarakat Ba'alwi di Hadrami, di tanah asal mereka, agak kecil, kebiasaan untuk mengganti nama. Saya mengalami banyak yang diganti namanya karena tidak cocok. Kok anak ini sering sakit, kok anak ini nakal sekali, namanya nggak cocok ini, namanya terlalu berat. Nah, tapi tidak semua etnik di Indonesia ternyata mengenal juga kebiasaan ini. Kelihatannya kebiasaan ini adalah kebiasaan Hadrami, lalu etnik-etnik yang kena pengaruh Hadrami mempunyai kepercayaan bahwa ada orang yang namanya tidak cocok lalu diganti. Oh, nama Quraisy itu berat, banyak orang yang tidak kuat memakai nama Quraisy, diganti namanya menjadi ringan, menjadi Yunus, menjadi Muhammad, dan anak itu sehat terus ya, atau anak yang nakal menjadi tidak nakal lagi. Itu yang pertama, ada orang diganti namanya. Nah, nama asli ini kemudian menjadi hilang, tapi dia sudah dicatat namanya di dalam registrasi, nama yang asli, bukan nama yang diganti. Misalnya tadi Gures membuat registrasi Gures yang tercatat, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia dikenal sebagai Yunus. Waktu saya nonton film Soekarno, saya juga kaget. Ternyata Soekarno itu bukan nama aslinya. Ketika dia kecil, tapi saya lupa tuh nama Jawanya apa. Soekarno tuh sakit-sakit terus diganti namanya Soekarno. Dan sampai meninggal kita tahu dia Soekarno. Padahal itu bukan nama aslinya Soekarno. Berarti mereka juga udah terpengaruh dengan kebiasaan orang Hadrami ini. Dan salah satunya adalah merubah nama dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Maka walaupun tidak ada nama Ubaidillah, yang ada nama Abdullah, maka menurut filologi sah sebagai keturunan Nabi. Padahal Abdullah yang ada pun bukan sebagai keluarga Ba'alwi, tapi dari keluarga Jadid. Itu kalau didebat lagi ya kalah juga Profesor Dr. Titik Puji Astuti ini, kalah dan salah dan kalah.
itu beliau masih sehat ketika menyampaikan, diundang sebagai narasumber Ba'alwi oleh Rabithah Alawiyah RA. Tetapi kemudian sebulan berselang, ya baru-baru ini berarti beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Kemudian pembela Ba'alwi lainnya yang baru-baru ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beliau Kiai Haji Abdullah Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Besuk Kejayan Pasuruan. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kami juga mengucapkan turut berduka cita. Beliau ini adalah seorang kiai yang mewanti-wanti agar jangan ikut-ikutan golongan Imaduddin. Jadi beliau tidak menyebutkan kiai, tapi langsung Imaduddin. Golongan Imaduddin atau golongan orang-orang yang sesat. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, terutama santri-santriku dan alumni-alumni. Harus di screening itu, harus diperiksa satu-satu. Jangan sampai ada yang ikut-ikutan, karena mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi beliau ini sebelumnya adalah orang yang sangat keras menentang Kiai Haji Imaduddin dan protektif terhadap santri-santri dan alumninya, jangan sampai ada yang ikut-ikutan, bahkan akan di screening segala. Maksudnya dilitsus lah, seperti zaman Orde Baru, diperiksa satu-satu. Ketahuan dukung Kiai Imad atau dukung tesis, ya akan disanksi. Kula nyuwun setunggal kangge para mutaharrijin, pun sampai metu saka cinta teng Ba'alawi, pun sampai katut-katut Imaduddin. Lek sampai katut-katut, pengurus akan bertindak. Sebab pengurus menika kagungan cabang-cabang himpunan santri Besuk. Lan iki ingkang akan mengadakan screening terhadap alumni-alumni yang ikut-ikut ngenyek Ba'alawi, ikut-ikut golongan Imaduddin. Wal iyadzubillah. Dan ketika beliau berbicara seperti itu, beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lama kemudian pada haul kemarin, haul Solo kalau nggak salah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabar dipanggilnya beberapa pembela Ba'alwi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sebagian kita tidak bisa dilepaskan dari peran-peran mereka membela Ba'alwi. Walaupun bukan sebab mereka membela Ba'alwi, tetapi beberapa rentetan peristiwa itu bagi sebagian orang lebih meyakinkan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sepertinya benar. Sepertinya loh. Karena dalam tanda kutip musuh-musuh Kiai Haji Imaduddin, orang-orang yang keras menentang Kiai Haji Imaduddin, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini bukanlah dijadikan sebagai tolak ukur ya. Hanya tersirat keyakinan saja bagi pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dari beberapa cerita Kiai Haji Imaduddin sendiri, bahwa beliau banyak mengalami kejadian seperti ini. Ini cerita beliau sendiri loh. Banyak kejadian ketika akan masuk sebuah wilayah yang di situ ada penentangan yang kuat dari tokohnya yang anti terhadap Kiai Haji Imaduddin, maka beliau tidak pernah bisa masuk wilayah tersebut, tidak pernah bisa memberikan pencerahan di daerah tersebut. Tetapi tak lama kemudian tokoh tersebut meninggal dan Kiai Haji Imaduddin bisa masuk memberikan pencerahan. Ini cerita Kiai Haji Imaduddin sendiri, banyak kejadian seperti itu. Wallahu a'lam. Ini rahasia ilahi ya, misteri ilahi. Kita hanya bisa meraba-raba. Tetapi terlepas dari itu semua, kita tidak berusaha menghubung-hubungkan itu. Hanya rentetan peristiwa ini bagi sebagian orang lebih meyakinkan saja bahwa ada semacam peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pembela Ba'alwi. Sepertinya begitu. Ini keyakinan dari para pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya rentetan tentang terkait masalah yang mendukung ataupun pembela Habib-Habib Ba'alawi ya teman-teman. Kemarin juga Kiai Imaduddin Al-Bantani itu pernah ya menyampaikan di dalam mimbarnya, itu ada ya dari Rabithah Alawiyah ya, tentang terkait masalah nasab, itu mengatakan bahwasanya jangan sampai ya nasab Ba'alawi ini dibatalkan oleh Kiai Imad, kita harus lawan gitu ya. Enggak, berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian Habib tersebut itu meninggal teman-teman. Teman-teman pasti tahu Habibnya ya, yaitu Habib Ja'far Assegaf kalau nggak salah ya. Itu yang apa namanya itu, yang minta-minta sumbangan itu loh, sini 50 juta, 60 juta, nah itu ya teman-teman pasti tahu ya. Sapi ya itu,
untuk Maulid Nabi, untuk Rasul, seperti itu ya teman-teman. Itu Habibnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi kita juga tidak boleh menghubung-hubungkan ya, karena kematian itu ya Allah yang tahu. Tapi kalau kita lihat ya, yaitu pembela-pembela Habib Alawi ini satu persatu berjatuhan. Namun seperti apa yang diucapkan oleh Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah nasabah Alawi, ya beliau kan menjelaskan sesuai dengan ilmu ya teman-teman. Jadi bukan kebencian, bukan taklid buta kepada para ulama ya, yaitu meneliti berdasarkan kitab nasab. Nah teman-teman, jadi bukan kebencian ya Kiai Imad Al-Bantani itu ketika menjelaskan nasabah Alawi. Jadi Kiai Imad Al-Bantani itu ya meneliti nasabah Alawi itu karena ingin ya mensucikan yaitu nasab Rasulullah SAW dari orang-orang yang seperti itu, yang tidak bertanggung jawab, yang demi kepentingan kelompoknya. Semestinya ya zuriat Nabi SAW itu ada sampai hari kiamat, itu ada ya. Seperti Imam Mahdi itu dari zuriat Nabi, jadi jalur Fatimah ya. Nah maka dari itu ya teman-teman, biasanya kalau yang benar-benar keturunan Nabi itu tidak keluar-keluar ya, itu malah disembunyikan, takut ya, takut kalau ketahuan oleh manusia seperti kita ini. Bukan seperti yang di zaman sekarang ini, saya cucu Nabi yang ke ini, saya cucu Nabi, di dalam tubuh saya ini, darah saya ini ada darah yang mengalir darah Nabi. Gak seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu ya, yang mengaku-ngaku zuriat Nabi SAW, melihat teman-teman bagaimana mereka ini berceramah. Aduh kacau ya, agama ini malah diacak-acak, diobrak-abrik. Jadi ya kecurigaan Kiai Imaduddin ini ya teman-teman, karena didasari yaitu oknum-oknum Habib ya. Kalau dikatakan oknum tapi banyak ya yang seperti itu, yang menyesatkan kaum muslimin dengan doktrin-doktrinnya dan dengan cerita-cerita khurafatnya. Nah maka ditelitilah ya nasab tersebut itu, ternyata sampai mentok ke Ubaidillah ya teman-teman. Jadi bukan cucu Rasulullah tapi cucu Ubaidillah. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ya ini buat yang pembela Habib Alawi, kalau memang benar ya buktikan gitu ya. Jangan memprovokasi kaum muslimin, jangan mengatakan ya seperti melaknat lah, mencaci lah, itu jangan ya teman-teman. Karena itu bukan ajaran dari Islam. Kalau mau meneliti ya teliti secara ilmiah. Seperti itu kan lebih bagus ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.